Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai masjid, mencintai ilmu pengetahuan, mencintai ilmu agama. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat kita. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita bacakan suratul Fatihah untuk saudari Azmia binti Hari yang beliau masih berkeadaan di rumah sakit yang tiada terduga. Rupanya kita mendengar ternyata cukup serius penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Ala hadzini wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk ke bab istinja. Nah, ini kajian takrib lanjutan beberapa bulan yang lalu lagi ya. Di sini masih berkaitan dengan taharah. Kalau kita berbicara tentang istinja ya, mengenai kebersihan ya. Jadi kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Dan Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri kita, termasuk dalam hal bersuci setelah buang air atau buang hajat. Dalam syariat Islam, hal ini dikenal dengan istilah istinja, yaitu membersihkan diri dari segala najis yang keluar dari dua jalan atau kubul dan dubur setelah buang air kecil maupun buang air besar. Jadi istinja merupakan salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya ibadah sholat. Sehingga pemahaman yang benar tentang tata cara, adab serta hukum-hukum yang mengiringinya sangat penting dikuasai oleh kita sebagai seorang muslim. Itulah Islam ya. Islam itu tidak hanya mengurus masalah hukum munakahat, misalnya pernikahan, kemudian juga hukum-hukum yang lain ya, termasuk misalnya hukum perdata dan hukum pidana, hukum waris, hukum kenegaraan, tetapi juga mengenai ibadah dan kebersihan. Sampai ke situ detail ya. Islam itu mengajar kita secara detail sampai kepada kita berkeluarga bagaimana, bahkan hubungan suami istri juga dibahas, bagaimana membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Islam sampai ke situ, sampai mendidik anak gitu ya, terus gitu. Artinya kalau kita belajar Islam sangat luas kajiannya ya, tidak sebatas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada hal lain, termasuk juga perdagangan gitu ya, masalah harta. Nah, sekarang kita bagian yang kecil saja, yang fikih. Nah, di sini akan membahas hukum istinja, cara pelaksanaannya serta adab-adab saat buang hajat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga disajikan dalil-dalilnya. Nah, di sini di dalam takrib disebutkan wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Wal abdalu ayyastanjiya bil ahjari tsumma yutbiha bil ma'i. Dan lebih abdul bersuci dengan batu kemudian menyusulkannya dengan air. Imam Malik mengatakan bahwa lebih utama tentu saja dengan air. Walaupun di sini disebut wal afdalu yastanjiya bil ahjar summa yutbiha bil ma'i. Wa yajuju ayyaktasir 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunki bihinnal mahal.
Boleh istinja itu hanya dengan air atau dengan 3 buah batu untuk mensucikan tempat keluarnya kotoran. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, nah ini dikemukakan juga nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti halnya mazhab Imam Maliki. Maka beristinja itu dengan air lebih utama. Nah, setelah itu ya tentu saja ketika kita berhajat atau buang hajat memiliki adab-adab ya. Adab-adab yang ketika mau masuk kita baca doa. Setelah keluar kita juga baca doa. Wa yastadibu istiqbala al-qiblati wastidbaroha fis sahra. Salah satu adabnya tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, adabnya ya jangan menghadap matahari, kira-kira begitu ya. Atau membelakanginya. Wa yatadibul bawla wal ghaid fil ma'ir raqid wa tahta syajarah al-musmirati wa fit tariqi wa dhilli was-saqbi. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan dan tempat-tempat orang berteduh, serta tidak boleh kalau kita sebagai gojek atau sopir taksi. Nah ini hati-hati ya, jangan sembarangan buang air kecil maupun air besar ya. Secara adab menurut Islam itu tidak boleh, jelas ya. Nabi pun melarangnya seperti itu. Di air yang menggenang, kenapa air menggenang? Mungkin diminum oleh binatang ya, dimanfaatkan ya, bahwa binatang juga butuh air yang suci untuk meminumnya. Mungkin digunakan oleh orang lain yang lewat sekedar mencuci tangan ya, dan sebagainya. Air bekas hujan genangan di jalan atau di pinggir jalan itu dikencingin, itu dilarang. Nah ini yang perlu kita, ternyata ada dalam Islam itu tetap diatur, apalagi di jalanan seperti itu ya. Tempat orang lain berteduh misalnya di pinggir jalan, di tembok-tembok dan sebagainya, di tempat-tempat wisata ada tembok-tembok yang nganggur gitu, dikencingin. Nah itu yang tidak boleh, juga dilarang. Wala yatakallamu 'alal bauli wala yastaqbilul syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil, tidak boleh menghadap matahari dan bulan, begitu pula tidak boleh membelakanginya. Ini dalam kitab Takrib disebutkan. Nah, bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW? Dalam pendapat ulama tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani tentu saja punya dasar yang kuat. Di situ ada hadis Rasulullah SAW, ya hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Jangan salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat buang air kecil, dan jangan beristinja dengan tangan kanan, serta jangan pula bernapas di dalam bejana ataupun minuman. Nah ini hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya mengenai istinja. Tidak boleh dengan tangan kanan kecuali darurat. Tangan kirinya sakit atau tidak punya tangan kiri, itu masih dibolehkan. Nah di sini juga jangan pula bernapas di dalam bejana atau minuman. Itu disebutkan di dalam ilmu kesehatan, memang tidak boleh ketika kita minum air sambil napas atau air panas ditiup-tiup gitu ya. Tidak boleh, karena berpotensi udara yang di dalam mulut kita yang keluar itu kan bagian yang kotor dari badan kita, itu bisa merusak struktur air atau mengganggu kesehatan. Yang kedua, istinja dengan 3 batu. Ya, hadis dari Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Muslim. Sa'alahu qaumun qad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khiza hatta al-qira'ah ya, faqala ajal.
nahana an tastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjia bil yamin aw an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjar wa an nastanjia bi raji'in aw admin. Artinya adalah beberapa orang bertanya kepada Salman, apakah benar Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai-sampai urusan buang air pun gitu. Ia menjawab, benar. Beliau melarang kami menghadap kiblat saat buang hajat atau kencing, melarang beristinja dengan tangan kanan dengan kurang dari 3 batu, serta melarang kami beristinja dengan kotoran atau tulang. Ini hadis Rasulullah SAW dengan 3 batu. Nah, batu yang dimaksud adalah batu yang seukuran ya cukup ya sekepal begitu ya, atau mungkin batu yang lebar punya 3 sisi gitu ya, punya 3 sisi, yang sisinya itu bisa dibagi, satu batu bisa dibagi 3 gitu ya. Mungkin batu itu segi 4 misalnya agak tidak meruncing ya, ujungnya 4-nya kita pegang pada bagian sudut tertentu, sehingga satu batu bisa 3 kali dipakai. Kalau sekarang kan ada tisu ya, seperti itu ya, bisa 3 kali dipakai ya, dengan 3 batu minimal ya, kalau tidak ada air ya. Kalau lebih bagus itu ganjil 3, 5 gitu ya. Kalau kurang ternyata 3 batu nggak cukup, atau satu batu 3 sisi tidak cukup, berarti boleh ditambah 4 atau lebih, dan lebih utama apabila bilangannya ganjil 3, 5, 7 misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, istinja menggunakan air. Nah, hadis dari Anas bin Malik kembali ya. Qala Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Anas berkata, ketika Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat, aku dan seorang seumurku membawakan air dalam wadah kecil dan sebuah tongkat. Lalu beliau beristinja dengan air. Berarti bukan beristinja dengan tongkat ya, dengan air. Nah, kemudian istinja tidak kurang dari 3 batu. Jadi memang tetap air itu kalau kita air menjadi lebih utama gitu ya. Karena memang kita tidak kekurangan air. Ada air di kali, ada air sumur, ya, ada air pam. Itu sekarang udah ada air pam ya. Kalau pam itu airnya dari air kali juga. Saya searching. Pam kita dari mana sih? Nah, ternyata itu diambil dari 2 air kali Ciliwung dan air kali Angke. Kalau di Depok itu kan airnya masih bersih. Ya, dari Bogor kan gunung ya. Insya Allah air kita walaupun air pam, air bersih ya. Nanti supaya kita tidak kekeringan dan musim panas, kita bisa pakai air pam Masjid Ar-Rahman ya. Tinggal nyambung langsung ngeser ya. Enak, tidak repot. Istinja tidak kurang dari 3 batu ya. Hadis dari Abu Hurairah, riwayatnya Ibnu Majah. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Jika salah seorang dari kalian pergi untuk buang hajat, hendaklah ia membawa 3 batu untuk bersuci dengannya. Itu sudah cukup baginya. Jadi 3 batu cukup. Tapi ya kira-kira 5-8 cm lah ukurannya menurut para ulama gitu ya, atau segenggaman itu ya, kalau tidak ada air gitu ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dasar-dasarnya jelas ada seperti itu ya, karena dia ulama besar ya, yang terkenal ulama fikih. Kemudian tidak boleh istinja dengan tulang atau kotoran. Dari Ibnu Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi, la tastanju birrauthi wala bil izam
fa innaha radu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara-saudaramu dari kalangan jin. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini sahih. Jadi ada yang masih memanfaatkan makhluk Allah itu dari tulang, termasuk juga kotoran. Itu artinya jin itu suka yang kotor-kotor, jangan kita ikuti. Iya kan? Jangan kita mengikuti sifat-sifat jin, menggunakan tulang dan kotoran, karena itu bukan perilaku manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini ayat yang paling populer ya, untuk semua kebersihan atau toharoh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang disebut dengan su'i dan thayyibah. Kalau untuk tayamum, tanah atau debu, begitu maknanya. Nah, ja'adukum minal ghaid, di situ di dalam Al-Quran ya, rasa tersebut datang dari tempat buang air adalah salah satu dasar hukum tentang wajibnya bersuci setelah buang hajat, meskipun tidak menjelaskan secara teknik istinja. Ya, tentu saja Al-Quran tidak merinci, maka yang merinci adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di situ ada Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam primer. Ya. Al-Quran dan hadis adalah hukum Islam primer. Ya, kemudian sekundernya ya, pendapat para ulama, ijma dan kias. Ada lagi masalihul mursalah, urb dan sebagainya. Itu sebagai hukum Islam sekunder. Jadi yang primer Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya, baik lahir maupun batin. Jadi menurut sebagian mufassir seperti tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merujuk pada penduduk Kuba yang biasa bersuci dengan air setelah buang air, bukan hanya dengan batu. Jadi ayat ini juga mendukung keutamaan istinja dengan air menurut Ibnu Katsir. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini juga ayat yang populer untuk thaharah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya, baik lahir maupun batin. Jadi ayat ini juga menekankan keutamaan bersuci yang mencakup kebersihan fisik serta kebersihan jiwa kita. Nah, tentu saja Nabi juga mengajarkan ya, ketika masuk WC itu ada doanya. Ya, sudah hafal kan Pak ya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan yang suka mengganggu manusia. Kalau kita buang air besar, kadang-kadang kita melamun, ya kan? Masih mending kalau ingat misalnya kunci yang lupa. Tapi kalau
Itu kalau lamunan yang tidak berguna, tentu saja itu adalah dari setan. Maka ketika kita masuk ingin buang hajat, kita berdoa, jangan sampai yang hadir dalam hati kita sesuatu yang buruk. Ya, maka kita baca ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Itu sebelum masuk ya, jangan di dalam ya. Baca doa itu sebelum masuk WC gitu ya. Jadi begitu mau masuk dengan kaki kiri kita mau masuk, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Enggak hafal, enggak apa-apa ya Allah, jauhkanlah saya dari setan laki-laki dan setan perempuan gitu. Baru masuk kaki kiri. Begitu juga ketika kita keluar, Nabi mengajarkan keluarnya dengan kaki kanan gitu ya, bukan dengan kaki kiri. Kaki kanan kita baca gufronaka ya, aku mohon ampunanmu ya Allah ya. Kemudian ulama itu menambahkan ya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah itu ditambahkan oleh para ulama. Tapi ini ada dalam hadisnya. Hadisnya sampai kepada sahabat Anas ibnu Malik. Ya, karena sahabat itu adalah murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan najis dariku dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Ya. Hadis inilah mauquf, artinya hadis itu sampai hanya kepada sahabat Anas bin Malik. Ya. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis yang sampai kepada sahabat, ada hadis yang qolan nabiyu, itu Nabi berkata. Ada hadis an Anas, berarti dari Anas gitu ya. Tapi langsung misalnya an Anas, an siapa lagi, an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti sampai kepada Rasulullah, itu berarti sahih hadis itu ya. Nah ini namanya hadis mauquf, sampai kepada sahabat gitu ya. Nah itu kan macam-macam hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nataiz Al-Afkar menyebut bahwa sanadnya lemah tetapi maknanya sahih, sehingga disunahkan membacanya sebagai bentuk syukur. Jadi sanadnya enggak sampai pada Rasulullah, pada sahabat, tapi bisa diamalkan ya. Boleh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita bacakan sering dan dihafal oleh anak-anak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani gitu ya. Tapi boleh nggak kita mengarang doa sendiri? Boleh, iya kan? Boleh, gitu ya. Dari Rasul boleh, dari sahabat boleh. Terus kayak yang namanya doa kita buat sendiri juga boleh. Ya Allah, terima kasih. Ya, saya sudah keluar dari WC. Ya, sehingga dijauhkan dari segala gangguan. Dikendorkan perut saya, jadi sehat gitu ya, tidak dilarang. Jadi istinja adalah bagian dari kebersihan yang diperintahkan dalam Islam. Yang pertama, gunakan tangan kiri air ataupun minimal dengan 3 buah batu ya. Hindari dari benda najis seperti tulang dan kotoran. Nah itu mengenai istinja. Jadi istinja memang merupakan kewajiban bagi kita yang tidak boleh ditinggalkan setelah kita buang air kecil maupun air besar, karena berkaitan langsung dengan kesucian yang menjadi syarat sahnya ibadah ya, terutama ibadah sholat, ibadah yang lain. Jadi cara bersuci bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa juga dengan keduanya. Jadi ketentuannya 3 batu yang dapat menghilangkan najis. Ukurannya tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik ya, tetapi itu disebutkan oleh para ulama, bisa dengan segenggam tangan atau kalau diukur antara 5 sampai 8 cm ya. Melalui pemahaman hadis-hadis Rasulullah yang sahih serta penjelasan para ulama, umat Islam diharapkan dapat menjaga adab dan kesucian diri dalam menjalankan fitrah kehidupan kita sehari-hari,
Dengan demikian aspek kebersihan jasmani akan sejalan dengan kesucian rohani sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan teknis istinja lebih terperinci di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di atas mengenai bab istinja. Nah, itulah keutamaan seorang muslim ya, sampai masalah kebersihan tetap diatur. Jadi ada satu kisah, misalnya seorang binatu biasanya pencuci pakaian ya. Seorang binatu itu di Amerika. Pengalamannya begini, kan dia wanita yang akhirnya dia masuk Islam. Jadi ketika dia mencuci pakaian dalam gitu, biasanya orang-orang barat itu, orang-orang nonis ya, itu bau pakaian dalamnya ya, kotor. Tapi kenapa sih orang muslim kok enggak gitu? Dia juga mencuci pakaian orang muslim, kok enggak gitu ya, bersih, enggak ada bau-bau seperti mereka. Nah, dari situ dari seorang binatu mencuci pakaian, dia menjadi muslim, menjadi muslimah gitu ya. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita kan keislaman kita dari ayah dan ibu kita, tidak berjuang mati-matian seperti mereka. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan demikian. Maka oleh sebab itu ya kita terus mencari dan menuntut ilmu, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah, para mualaf itu rajin menuntut ilmu, bahkan begitu dia mengucapkan syahadat itu sampai menangis, mengucap syahadat sampai menangis, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Kita kan belum pernah mengucap syahadat menangis, tapi para mualaf itu begitu mengucap syahadat itu meneteskan air mata deras sekali ya, luar biasa. Artinya begitu bahagianya, senangnya dia masuk Islam, benar-benar dia merasa mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah lama dapat hidayah, ke masjid aja malas, mengkaji Islam aja malas, baca Quran saja malas ya. Ini lama-lama bisa terkikis hidayah yang kita miliki ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kita pelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah, dengan banyak berzikir, dengan banyak menuntut ilmu gitu dari para ustadz, dari siapa saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Bila ada komentar silakan Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan nggak? Nggak ada. Bagi seorang muslim apabila dalam keadaan junub, ketiadaan air, cukup tayamum saja. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada hambanya. Ya innallaha yuhibbu bikumul yusra wa la yuhibbu bikumul usra. Ternyata Allah itu mencintai orang yang mudah, mencintai orang yang merasa mudah melakukan hal-hal kemudahan dan tidak menyukai kesulitan gitu ya. Nah, tapi kita kadang-kadang bukan masalah ibadah saja dipersulit, masalah yang lain juga sulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di dalam urusan muamalah misalnya ya, di dalam urusan ibadah saja Allah memudahkan, apalagi juga masalah muamalah hubungan antara manusia. Maka kita sebaiknya memudahkan orang lain, jangan menyusahkan orang, karena Allah mencintai orang-orang yang memudahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, gitu. Demikianlah kajian kita mengenai fikih istinja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.